Baiklah, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel ini Guru Budi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gabungan luas dua buah bangun datar dan kelilingnya. Jadi di sini ada 5 soal. Bagi kalian yang belum dapat soalnya, link soal ada di deskripsi, boleh kalian download atau nanti saya perlihatkan. Nah, baiklah, di sini ada gambar trapesium ini trapesium siku-siku. Kenapa? Karena ini salah dua sudutnya berbentuk siku-siku. Kemudian trapesium ini gabungan dari dua buah bangun datar. Pertama adalah bangun datar persegi. Kenapa saya sebut persegi? Ingat, dalam sebuah gambar matematika itu walaupun bentuknya seperti persegi, belum tentu dia namanya persegi, karena kita menyebut bangun itu persegi atau persegi panjang itu menurut aturannya, menurut ukurannya. Di sini sudah ada tanda yang menunjukkan bahwa keempat sisinya sama panjang. Nah ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bangun AKI sama L ini dia adalah persegi. Nah, yang pertama ini persegi, dan yang kedua ini jelas segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau sebesar 90 derajat. Nah, karena di sini keterangannya adalah panjang dari N sampai L itu ditaruh di tengah-tengah 14. Kemudian ini tidak ada tanda samanya, tapi saya bingung tidak ada keterangan lainnya, maka saya ambil NI ini sama panjang, NL sama LI ini sama panjang. Maka ini kalau dibagi dua, ini menjadi 7 cm dan ini 7 cm. Setelah kalian menemukan bagian-bagian untuk mencari luas dari persegi dan segitiga, maka sekarang kalian bisa mencari luas dari masing-masing bangun tersebut. Untuk mengetahui berapa luasnya, mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang pertama adalah kita cari dulu luas persegi, di mana luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, atau bisa disebut juga S pangkat 2 atau S kuadrat. Tadi yang kita tulis sisinya itu berapa? 7 kan? Berarti rumusnya adalah 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Maka 7 kali 7 isinya adalah 49 cm pangkat 2 atau cm persegi. Itu untuk luas persegi. Sekarang kita cari luas dari segitiga. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau boleh alas kali tinggi dibagi 2, boleh juga. Nah, setengah tadi alasnya adalah 7 juga, tingginya 7 juga. Jadi gimana? 7 kali 7 49 per 2. Tinggal kalian bagi. 49 dibagi 2 itu isinya adalah 24,5 cm pangkat 2. Maka luas total dari bangun trapesium tersebut adalah kalian tinggal jumlahkan antara luas bangun yang pertama dengan luas bangun yang kedua. Maka kalian akan mendapatkan luas dari trapesium ikan tersebut. Silakan kalian hitung berapa total luasnya. Dan untuk nomor selanjutnya, nomor 2 itu diketahui ada trapesium juga ASUP. Nah, di sini ada sisi atasnya itu 5, sisi bawahnya 14, atau sisi yang sejajarnya adalah 5 dan 14. Sedangkan kelilingnya adalah luasnya 114 cm pangkat 2. Ya, 114 cm pangkat 2. Ditanyakan berapakah kelilingnya, katanya kelilingnya. Ingat, kelilingnya itu kita cuma tambahkan ini sama ini. Yang jadi masalah adalah
ini belum ada, dan tingginya juga belum ada. Untuk mencari sisi miring tentu harus ada tinggi dulu. Nah, untuk mencari tinggi ini kita bisa dapatkan tingginya itu dari luas ini. Caranya adalah kita ingat selalu kalau mau mencari bagian dari trapesium diketahuinya luas, kita tulis saja rumusnya luas. Luasnya adalah A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Itu rumusnya. L sama dengan A tambah B dikali T dibagi 2, atau jumlah dua sisi yang sejajar dikalikan tinggi kemudian dibagi 2. L-nya adalah 114, kita ganti L-nya jadi 114, sama dengan jumlah dua sisi yang sejajarnya adalah tadi 5 ditambah 14 dikali tinggi dibagi 2. 5 ditambah 14, ini tulis dulu 114. 5 ditambah 14 itu 19 dikali tinggi per 2. Nah, sekarang yang harus kita kerjakan adalah memindahkan angka yang di sebelah kanan yang bersatu dengan T. Ini tidak boleh kita pindahkan yang sejenis ini, 19 sama 2 nya itu pindahkan ke sebelah kiri, ke angka 114. Syaratnya adalah kalau mau menyeberangi sama dengan itu rubah tanda sebaliknya. Itu kalau penjelasan secara singkatnya. Tapi kalau ingin lebih jelasnya nanti di SMP kalian akan belajar kenapa sih tanda ini, 2 ini asalnya bagi jadi kali, asalnya kali jadi bagi, asalnya tambah jadi kurang, asalnya kurang jadi tambah. Kenapa? Nanti kalian di SMP. Nah, untuk lebih singkatnya sekarang pokoknya kalau kalian mau menyeberangi sama dengan, mau pindah tempat, itu bagi jadi kali, kali jadi bagi. Lihat ini. 19 kali T dibagi 2, otomatis ini karena bagi, kalau pindah ini jadi kali. Jadi 114 dikali 2 sama dengan 19 kali T. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjutkan. 114 kali 2 itu isinya adalah ya 228 sama dengan 19 kali T. Mana yang harus pindah dari sini? Dari 19 dan T? Jawabannya adalah 19. Lihat depannya 19 ini adalah kali. Maka kalau pindah kali ini dia adalah menjadi bagi. Jadi 228 per 19 sama dengan T. Berapakah nilai T? Jawabannya adalah 12 cm. Maka didapatlah dari bangun yang tadi, yang seperti ini, itu tingginya ini 12, ini 12, ini dari sini sampai sini 14, ini dari sini sampai sini 12, ini 5. Nah, berarti kalau kita mau nyari keliling dari sini, sini, yang belum adalah ini. Nah, untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Memang ini akan diajarkan nanti, tapi tidak ada salahnya kalian tahu mengenai rumus Pythagoras itu dari sekarang. Baik, kita mulai. Untuk mencari rumus Pythagoras kita akan terangkan sekarang. Saya tidak akan menjelaskan dari mana asal mula rumus Pythagoras karena itu sangat panjang. Nanti kalian akan lebih mengerti lagi di SMP. Sekarang saya hanya akan menjelaskan bagaimana sih itu rumus Pythagoras. Nah, rumusnya adalah di sini segitiga ini ada 3 sisi. Sisi miring. Sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku. Ingat ya, sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, maka ini sisi miring. Ini sisi miring. Yang harus kalian ketahui ini sisi miring. Depan sudut siku-siku yang 90 derajat. Nah, rumusnya adalah kalau ingin mencari sisi miring, maka rumusnya adalah harus ditambah A kuadrat sama dengan ini A. Sisi miring itu kita sebut A saja. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Apa itu B? Apa itu C? B sama C itu adalah sisi yang lainnya. Ini boleh B, ini boleh C. Ini boleh B, ini boleh C. Terserah kalian. Yang penting A adalah sisi miring. Jadi kalau untuk mencari sisi miring,
maka harus dijumlahkan kedua sisinya, jumlah kuadratnya. Tapi kalau untuk mencari selain sisi miring, misalnya kita mencari B, maka B kuadrat adalah sisi miringnya harus dikurangi sisi yang lainnya. Kalau mau mencari B, maka sisi miringnya A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau mau mencari C, tetap sisi miringnya harus dikurangi sisi yang lainnya, yaitu sisi B. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat kalau mencari C. Kalau mau mencari B, A kuadrat kurang C kuadrat. Nah, kebetulan sekarang kita hanya akan mencari yang namanya sisi miring saja. Maka kita hanya memerlukan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan, nah ini kita anggap ini B. Ini B kuadrat. Yang tinggi ini B. B itu 12. Maka 12 kuadrat ditambah C-nya berapa, Pak? Nah, ini C-nya. C itu yang ini. Berapa ini? Nah, dari sini sampai sini ini 14. Sedangkan ini yang atas 5. Tinggal kita kurang saja. 14 kurang 5. Jawabannya adalah 9 kuadrat. Yuk, kita kerjakan. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. Ditambah 9 kuadrat itu 81. Kita tambahkan. Maka A kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Jawabannya adalah ya 225. Ingat tadi kebalikannya. Ini A kuadrat, berarti kuadratnya ini harus pindah karena ini huruf dengan angka tidak boleh bersatu. Maka si kuadratnya pindah menjadi kebalikannya. Asalnya kuadrat, kebalikan dari kuadrat adalah akar. Akar dari 225. Berapakah akar dari 225? Bapak kasih waktu kalian setengah menit. Ya, jawabannya adalah 15 cm. Otomatis ini sisi miringnya 15 cm. Dari sini kita bisa tahu kelilingnya adalah 14 ditambah 12 ditambah 5, yang atas ditambah sisi miringnya adalah 15. Kita hitung sama-sama. 14 tambah 12 26, 26 ditambah 5 31, 31 ditambah 15 isinya adalah 46 cm. Jadi kelilingnya adalah 46 cm. Sampai situ mengerti? Untuk selanjutnya, ini ada sebuah bangun. Bangun ini ada yang teriris atau ada yang terpotong. Kalau kalian pakai garis batu, garis sambung, maka ini menjadi bangun keseluruhannya adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang, tapi terpotong oleh bangun segitiga. Otomatis di sini juga ada dua bangun. Akan tetapi ini bukan ditambah luasnya, tapi luas persegi panjang harus dikurang dengan luas segitiga yang kecil ini. Oke, kita tulis dulu rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini bangun pertama. Panjangnya berapa? Nih, panjangnya 8 dikali lebarnya adalah 6. 8 kali 6. 8 kali 6 ya 48. Nah, ini untuk luas persegi panjang. Terus sekarang kita hitung ke luas kedua. Ini luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah. Nah, ini alasnya berapa? Alasnya gampang, itu ada 3 kali 3. Yang jadi masalah adalah tingginya ini, yang garis putus-putus. Dari mana ini kita mencarinya? Lihat, dari sini sampai sini 8. Otomatis ini juga dari sini sampai sini adalah 8. Akan tetapi ini dipakai udah 2, ini juga udah dipakai 2. Otomatis sisanya ini adalah tingginya. Maka 8 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka jawabannya adalah tingginya adalah 4. Kita bisa mencarinya 4 dibagi 2, 2.
2 kali 3 isinya adalah 6 cm. Ingat, ini karena irisan, ada bangun yang menempati irisan, maka ini tidak dijumlah, tapi dikurang. Luas totalnya adalah 48 dikurangi 6 cm persegi. Maka luasnya adalah 42 cm persegi. Ini luasnya untuk nomor 3. Oke, nomor selanjutnya di sini ada sebuah trapesium lagi, gabungan dua buah bangun datar. Trapesiumnya namanya adalah unik ya. Keterangannya adalah panjang KU ini 8 cm, perbandingan UN berbanding KI, panjang UN berbanding KI adalah 7 berbanding 2. Jadi ini 7 perbandingannya, ini 2, bukan cm ya, tapi perbandingannya 7 berbanding 2. Sedangkan luasnya adalah 108 cm. Nah, ditanyakan adalah hitunglah keliling. Nah, keliling lagi. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tapi yang nggak adanya adalah ini nggak ada. Ini nggak ada sisi miringnya, ini nggak ada. Ini ada. Yang diketahui cuma 8 cm perbandingan UN berbanding KI, panjang UN berbanding KI, dan luas. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu cukup kalian tulis rumus luas saja. Ingat, kalau diketahuinya luas, ya tulis saja rumus luas. Maka luasnya, rumusnya adalah seperti yang tadi, jumlah dua sisi yang sejajar atau A tambah B dikali T dibagi 2. L-nya adalah 108 sama dengan, nah ini perbandingannya adalah UN sama K itu 7 berbanding 2. A tambah B-nya itu perbandingannya 7 berbanding 2. Kita langsung aja tulis, anggap aja KI itu perbandingannya 2X, sedangkan UN itu 7X. Kita tulis aja jadi 2X ditambah 7X. Kenapa kita misalkan X? Karena panjangnya ini belum diketahui, maka kita tulis aja jadi 2X tambah 7X dikali tingginya 8 dibagi 2. Jadi kalau kalian belum diketahui berapa yang panjangnya, yang diketahui cuma perbandingan saja, cukup kalian misalkan saja mau pakai X, A, B, C, D, atau terserah lah, sampai ke Z juga tidak apa-apa. Mau yang dipakainya mana nggak jadi masalah, tapi karena saya sudah sering memakainya X, maka saya gunakan saja X. Di sini ada yang bisa dibagi 2, yaitu 8. 8 dibagi 2 kita coret jadi 4, maka 108 sama dengan 2X tambah 7X, ini jadi 9X dikali 4. 9X dikali 4. Nah, sekarang kita kalikan 9 kali 4 itu berapa? Jadi 108 sama dengan 36X. Ingat tadi perkataan saya, kalau mau memindahkan ini kan tidak boleh 36 angka sama huruf tidak boleh, maka yang harus pindah di sini adalah 36. Syaratnya pindah adalah kalau misalnya ini kali, ini artinya kali 36, X itu artinya 36 kali X. Maka kalau pindah dia menjadi bagi. Jadi 108 dibagi 36 sama dengan X. Maka X sama dengan, silakan kalian hitung berapa 108 dibagi 36. Jawabannya adalah 3. Jadi nilai X adalah 3. Ini X. Tadi kan kita sudah memisalkan A-nya itu 2X atau KI-nya itu 2X. Sedangkan B-nya adalah 7X. Nah, kita masukkan sekarang 2X sama dengan 2 dikali 3. X-nya itu 3. Kita ganti X-nya sama 3, maka jadi 6. Maka nilai dari 2X ini yang perbandingannya 2, KI adalah 6 cm. Kemudian yang perbandingan kedua adalah 7X. Artinya 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti dari U sampai N ini adalah 21. Nah, tinggal kita mencari satu lagi, yaitu adalah ini, sisi miring ini, IN. Seperti biasa untuk mencari sisi miring, kenapa saya katakan IN itu sisi miring? Karena ini siku-siku. Ingat, depan siku-siku itu selalu sisi miring. Untuk mencari sisi miring ini kita gunakan rumus ya Pythagoras. Maka
karena mencari sisi miring berarti yang ditambahnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka B-nya itu berapa? A-nya itu berapa? Lihat. Kita anggap B-nya 8. 8 kuadrat ditambah nih. Yang ini ya, awas, bukan dari U sampai N, tapi dari sini sampai ke N. Dari setengah ini sampai ke N. Berapa dari tengah ini? Ya tinggal kita kurang saja, karena dari sini sampai sini 21, sedangkan dari sini sampai sini adalah 6. Sama ini sama. Jadi 21 kurang 6, jawabannya adalah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 225. Berapakah 64 ditambah 225? 9, 8, 289. Berapakah akar dari 289? Silakan kalian hitung. Jawabannya adalah ya betul 17 cm. Maka ini 17 cm. Kalau ini sudah diketahui, otomatis kalian tinggal menjumlahkan kelilingnya. Tinggal kalian jumlahkan keliling totalnya. Tinggal kalian jumlahkan saja 21 tambah 17 tambah 6 tambah 8, maka kalian akan mendapatkan kelilingnya. Kemudian soal selanjutnya tentang ada sebuah bangun. Bangunnya itu kalau digabungkan semuanya, kalian lihat saja soalnya sendiri, ini menjadi sebuah jejar genjang. Atau si bangun KLNM ini atau KLMN ini menjadi sebuah jejar genjang dengan luas 76,8. Sedangkan ada satu bangun lagi yang tidak diarsir, ini berbentuk trapesium. Kalian perhatikan saja, ini berbentuk trapesium dengan luas 3/4 dari keseluruhan, berarti dari KLMN. Maka ditanyakannya adalah hitunglah panjang KP ini. Nah, yang ini, panjang yang ini kita tidak tahu berapa. Nah, otomatis berarti kita harus mencari dulu yang namanya panjang yang bawah ini. Karena ini ada yang namanya luas jajar genjang. Bagaimana rumusnya? Karena diketahuinya luas jajar genjang, ya udah kita tulis saja rumus luas jajar genjang. Apa rumus luasnya? Ya benar, alas kali tinggi. Sama dengan L-nya berapa? 76,8. Alasnya tidak ada, kita tulis A, tingginya ada 6,4. Nah, karena ini harus pindah, tidak boleh ada yang bersatu dengan huruf, angka dengan huruf, pindah asalnya kali, maka dia jadi bagi 76,8 per 6,4 sama dengan A. Maka nilai A sama dengan, silakan kalian hitung, 76,8 dibagi 6,4. Bapak kasih waktu 3 detik. Ya betul, jawabannya adalah 12 cm. Berarti M sama N ini 12 cm. Nah, kalau kita sudah mengetahui M dan N ini 12 cm, maka kita bisa mengetahui yang namanya panjang dari KP ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup simpel. Karena di sini ada luas dari trapesium, maka kita cari luas trapesiumnya terlebih dahulu. Nanti kita tulis rumus luas trapesium. Keterangannya adalah luas trapesium 3/4 dari luas KLMN. Maka luas trapesium sama dengan 3/4. Kita kalikan saja 76,8. Bapak kasih waktu 3 detik. Ya betul, isinya adalah 57,6 cm pangkat 2. Jadi luas trapesium ini adalah 57,6 cm pangkat 2. Setelah ketahuan, kita tulis rumus trapesium. Udah tahu kan?
L sama dengan jumlah dua sisi yang sejajar kali tinggi dibagi 2. Langsung aja, L-nya adalah 57,6 sama dengan A-nya belum ada, KP-nya A ditambah B-nya 12 ada, dikali tinggi, tingginya adalah 6,4 dibagi 2. Ya, ini bisa dicoret, maka ini isinya adalah 3,2. Tulis lagi 57,6 sama dengan A tambah 12 kali 3,2. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ini, kali pelangi. Disebutnya kali pelangi. A kali 3,2 dan 12 juga dikalikan 3,2. Jadi 57,6 sama dengan A kali 3,2 isinya adalah 3,2A ditambah 12 kali 32 isinya adalah ya 38,4. Nah, sekarang yang harus pindah adalah ini ke sini. Asalnya tambah, maka jadi kurang. 57,6 dikurangi 38,4 sama dengan 3,2A. Maka 57,6 dikurangi 38,4 isinya adalah 19,6. 6 kurang 4, 2, berarti 19,2 sama dengan 3,2A, artinya 32 kali A. Maka 30,2 nya pindah, asalnya kali jadi bagi, maka jadi 19,2 dibagi 19,2 dibagi 3,2 isinya adalah, maka A isinya adalah 6 cm. Nah, ini isinya 6 cm, maka KP isinya adalah 6 cm. Beres. Nah, sekian penjelasan dari AA. Mungkin jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian saya punya satu pertanyaan seperti ini. Tolong dijawab, nanti jawabannya boleh kalian ketik di kolom komentar ya. Usia adik dan usia kakak terpaut setengahnya. Jadi bedanya usia adik dengan kakak adalah setengahnya. Usia kakak sekarang adalah 10 tahun. Ulangi. Usia adik dan usia kakak perbedaannya adalah setengahnya. Usia kakak sekarang adalah 10 tahun. Jika usia kakak 100 tahun, berapakah usia adik? Jadi yang tahu silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.